habisin kuota gagalnya sampai mentok banget dan akhirnya kamu tahu apa yang harus kamu pilih. Hai, welcome back di Lunch Speech with Vina. Seperti biasa, aku akan ngobrol sambil unboxing makan siang aku hari ini. Makan puding dulu. Kenapa aku bilang teman-teman harus menghabiskan kuota gagalnya sampai mentok? Aku pernah dengar istilah dari teman aku. Coba aja terus di berbagai bidang, di berbagai aspek. Kita nggak pernah tahu kita beruntungnya di mana. Selagi kita muda, kita harus benar-benar ngabisin waktu kita, energi kita, pertemanan kita dengan orang-orang dan situasi yang terus membuat kita terus belajar. Jadi di usia aku sekarang, aku udah nyoba banyak hal. Dalam hal pekerjaan, aku tentu saja punya prinsip menekuni satu bidang sampai aku expert di bidang itu. Ya walaupun memang generalis itu bagus, kita bisa semuanya. Tapi lebih baik lagi kita punya satu expertise yang dikerucutkan sampai akhirnya kita bisa tahu nih keahlian dan keunggulan kita ada di bidang apa. Itu aku udah pilih sejak tahun 2014. Tadinya aku juga hampir melenceng karena aku kan backgroundnya adalah sarjana pendidikan. Aku hampir jadi guru di salah satu sekolah internasional di Jakarta Selatan. Aku udah tinggal sign kontrak pada saat itu, tapi aku konsul ke mentor aku yang sampai sekarang masih jadi mentor aku. Kalau aku mentok pasti aku tanya beliau gitu ya. Beliau bilang, karena aku waktu itu udah jalan sekitar 5-6 tahun di dunia rumah sakit, beliau bilang, "Bu, sekalian aja lo udah kecemplung basah di dunia rumah sakit, sekalian aja lo berenang," katanya. "Tekunin, lo ahli di situ sampai orang-orang tuh nyari marketing rumah sakit yang keren tuh, inget nama lu." Itu yang selalu menjadi top of mind. Oh, aku harus expertise di bidang itu. Untuk pekerjaan utama, pekerjaan pokok aku sudah memilih. Nah, untuk yang lain-lainnya, seperti misalkan bisnis atau another passive income ya yang lainnya, kan kita nggak boleh katanya hanya mengharapkan satu keran aja nih. Jadi aku coba berbagai hal. Aku pernah mencoba pertama kali bisnis itu adalah berjualan baju ya. Jadi teman aku yang punya baju, aku jadi reseller. Aku jualin dulu baju-baju wanita, merambah ke baju-baju pria, merambah ke sepatu, merambah jualin parfum punya temen aku. Setelah itu aku jualin daster, aku jualin juga tas, sepatu, sampai aku dimodalin sama temen aku untuk buka bisnis baju batik dan pakai brand aku sendiri. Aku pernah jualan bed cover, kemudian aku juga pernah mencoba menjadi YouTuber, konten setiap hari ngevlog sambil kerja gitu kan, sambil pulang kerja aku kemana aku kontenin. Bismillah. Aku juga pernah nyoba jadi content creator. Aku masuk ke manajemen influencer yang mungkin yang masih biasa-biasa banget. Waktu itu follower aku ada sekitar 10.000 ya. Pada saat itu, ini Instagramku, jujur aku baru kelola Instagramku yang sekarang. Karena medsosku yang lama dihack. Jadi ya udah, aku relakan. Aku akan mulai lagi dari awal. Nah, aku masuk manajemen influencer. Aku restore videonya sesuai dengan brief yang dikasih ke aku gitu ya. Dan dibayarnya cuma 50.000, 40.000, kadang cuma 20.000 satu video. Tapi aku jalanin karena aku mau tahu dan aku mau coba gitu kan. Terus bisnis apa lagi? Aku pernah bisnis catering. Masak sendiri ke pasar sendiri berdua sama suami sampai nganterin packingan. Aku pernah masuk ke hotel juga, pesanan aku udah stres banget waktu itu. Telat harusnya jam 12, itu jam setengah 2 baru nyampe. Customerku hampir marah dan aku di situ posisi nge-MC juga gitu kan. Paginya aku masak, suamiku yang packing, berdua doang. Aku cuma dibantuin satu asisten rumah tangga waktu itu. Pusing banget ngurusin catering sampai badan aku kurus karena kecapean gitu kan. Aku nyoba itu dan gagal. Semua yang pernah aku coba itu bisa dibilang gagal. Berhasil nggak? Nggak bisa dibilang berhasil, nggak bisa dibilang gagal juga. Sesungguhnya semuanya pernah punya achievement masing-masing ya. Jadi pas aku bisnis catering tuh laku banget cateringnya gitu. Cuman kapasitas aku yang nggak mampu. Aku sambil kerja waktu itu capek banget gitu kan. Terus aku sempet nekat keluar dari tempat kerja dan aku mau fokus untuk bisnis. Ternyata bisnis itu fluktuatif ya. Jadi pas aku ngelepasin pekerjaan, aku mau fokus di bisnis, ternyata income aku nggak menentu nih. Dan aku akhirnya memutuskan untuk nggak deh, aku balik lagi kerja. Jadi itu cuma sampingan aja. Bisnis batik aku bangkrut, bed cover aku bangkrut. Tapi semuanya udah aku pernah coba gitu loh, segala macam hal. Nge-MC, aku pernah dari panggung ke panggung untuk nge-MC di acara seminar-seminar kesehatan atau event-event apapun, nge-MC sambil nyanyi dan lain sebagainya. Itu udah aku coba semua, dari mulai bayaran 500.000 sampai paling mahal tuh aku nge-MC di harga 3.500.000. Itu udah paket nge-MC plus nyanyi untuk durasi 4 jam. Duet sama temen aku. Selain itu,
Aku juga mencoba peruntungan untuk menerima undangan-undangan ngajar di klinik, di rumah sakit, atau di instansi-instansi swasta lainnya. Bermula dari awalnya nggak dibayar sama sekali karena aku bantuin teman, aku memprovide permintaan dari atasan aku, misalnya untuk ngajar di cabang dan lain sebagainya. Bermula dari situ, MC pun seperti itu, aku bantuin teman, aku bantuin instansi, cuma ucapan terima kasih, tapi aku jalanin semuanya. Aku nggak money oriented gitu, nggak yang lo manggil gue dibayar berapa, aku nggak pernah tanya kayak gitu. Aku jalanin semuanya, suka dan dukanya, sampai semua tuh udah aku coba. Bisnis apa sih yang nggak pernah aku coba, sampai akhirnya semuanya mentok, semuanya gagal bisa dibilang ya. Tuh sampai di rumah aku yang di Bogor, itu sampai packingan kardus yang aku bikin eksklusif untuk batik keren by Listi waktu itu bener-bener mangkrak di rumah. Ya udah jadi tumpukan kardus saja gitu kan. Tapi sempet dulu udah bisa reach out ke VVIP customer pasien aku membeli produk-produkku. Tapi ya udah, itu udah berlalu sampai akhirnya sekarang aku tahu di mana aku harus menekuni bisnis. Insya Allah aku punya Finalisti Academy yang memang sekarang aku masih vakum. Aku ngajarnya baru online dan weekend karena aku masih ada tugas utamaku di rumah sakitku yang sekarang. Jadi, bisnis training center ini adalah bisnis yang aku sudah coba dari sekitar 6 tahun yang lalu, tapi memang baru ngajar-ngajar biasa, aku belum tekunin bener-bener sebagai training center. Dan ini adalah bisnis terakhir yang menurutku yang paling relate, yang paling menurutku nyaman untuk dikerjakan, yang menurutku masih bisa fleksibel, dan tingkat resiko kegagalannya tuh tidak terlalu berat seperti bisnis-bisnisku yang lalu. Artinya, aku udah ngabisin tuh kuota gagalnya sebelum aku usia 35 tahun gitu kan. Aku sekarang usia finally 35 tahun sebentar lagi. Jadi sebelum 35 tahun aku udah habisin tuh kuota gagal aku. Pernah bisnis ini, bisnis itu gagal dan lain sebagainya. Jadi aku tahu aku harus melangkah kemana. Begitu. Sekarang, aku nggak bilang bisnis training centerku adalah bisnis yang menjanjikan, yang sekarang yang paling oke gitu. Tapi setidaknya aku sudah tahu, sudah pernah mencoba. Kalau kata orang, lo cobain ini deh, lo cobain itu deh. Aku udah pernah cobain gitu. Semua bisnis apa sih yang nggak pernah aku coba? Nah sekarang aku yang lagi aku senengin banget adalah, aku kalau konten kayak gini, jujur aku nggak money oriented. Aku cuma pengen bermanfaat buat teman-teman. Banyak cerita yang aku share kepada teman-teman. Mungkin ada hikmah yang bisa diambil, manfaat yang bisa diambil. Intinya aku mau berbagi, aku mau sharing gitu kan. Jadi aku lagi seneng aja ngonten, bercerita sama teman-teman, plus aku mengajar. Itu bisnis sampingan aku. Nah artinya dalam hal ini aku mau kasih tahu bahwa kuota gagal itu harus dihabisin di waktu muda. Karena kalau kamu nggak pernah nyoba, kamu nyobanya nanti pas umur kamu udah di atas 35, mungkin di atas 40, kamu tingkat resiko gagalnya itu benar-benar besar gitu ya. Tapi kan kalau masih muda udah pernah nyobain itu, tingkat resikonya lebih minim gitu. Jadi akhirnya kamu tahu kamu harus melangkah kemana. Oke, itu dulu cerita dari aku. Jadi tetap teman-teman harus berusaha untuk terus tumbuh, habiskan kuota gagalnya ya di dalam hidup kita. Coba apapun yang teman-teman mau coba, ambil resikonya. Walaupun resikonya gini gitu, at least teman-teman sudah pernah mencoba. Kalau nggak pernah nyoba, gimana kita tahu kalau kita akan berhasil di situ gitu loh. Oke, selamat makan siang, have a nice day, and see you on the top. Dadah, aku mau makan dulu.